الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا عظيما مباركا لجميع المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus kepada para pengurus Masjid Al-Hakim, Bapak Ustadz Effendi, Bapak Ustadz Taufik dan yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini udara agak renggang ya di Masjid Al-Hakim. Oh, libur. Jadi kalau libur biasanya di masjid lain masih penuh loh Pak. Ini kayak udah malam 23. Baik, saya sanggah baik aja jamaahnya pada sholat di Masjid Sunda Kelapa. Hadirin, tidak ada satu ucapan yang terbaik yang patut kita panjatkan kepada Allah Ta'ala kecuali pertama kali kita masih diberikan panjang umur untuk kembali beribadah di bulan suci Ramadan. Itu aja itu pertama kali Pak. Ada orang yang sehat, ada orang yang masih ada umurnya tapi terbaring di rumah sakit, betul? Ada orang yang dia sehat tapi nggak bisa puasa. Ada orang yang sehat tapi nggak bisa tarawih. Kita patut bersyukur Bapak Ibu. Nikmat itu jangan dinilai cuma duit, fulus. Kalau kata orang Arab, man laysa lahu fulus fahuwa mampus. Bukan itu, nikmat itu banyak banget Pak. Ya, ini kalau mau dihargai seluruh organ tubuh kita ini miliaran ini. Ya, jantungnya, ininya, ginjal aja berapa Mas? Udah operasi ginjal? Ada orang bahkan untuk biaya sakit orang tuanya, untuk ini itu dia jual ginjal, mahal itu Pak. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, saya diberikan tema cukup menyeramkan ini. Ya, tadi Pak Ustadz Taufik WA pagi-pagi, Pak Ustadz ini temanya adalah ancaman bagi yang nggak berpuasa Ramadan. Yang namanya ancaman itu insya Allah baunya neraka itu. Udah siap mau dengerin? Mana Ustaz Taufik? Ustaz Taufik ini yang ngasih judul malah nggak hadir nih. Jadi hadirin, oke, begini aja. Agama ini sangat mulia Bapak Ibu. Udah menjadi ketetapan Allah, orang berbahagia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat beragama yang baik. Nggak ada tuh ceritanya orang nggak beragama, nggak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhkan larangannya, terus dapat ampunan, dapat kebahagiaan. Nggak ada. Semua capek-capek dalam menjalankan agama. Satu agama yang Allah utus sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam beragama Islam, surat Al-Hajj ayat ke-78. Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Allah udah namakan semua kalian ini orang-orang muslim min qablu sejak zaman Nabi Adam, wa fi hadza, dan juga umat Islam terakhir. Nabi Nuh membawa hanya agama Islam. Yunus 72 surat ke-10. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu, kata Nabi Nuh, wa umirtu, dan saya hanya diperintah an akuna minal muslimin, hanya untuk menjadi orang muslim. Nabi Ibrahim sebagai kakeknya para nabi Bani Israel, ribuan tuh nabi-nabi dari Bani Israel, anak cucunya baginda Ibrahim. Nabi Ibrahim istri pertama namanya Bunda Sarah, punya anak namanya Ishak. Nabi Ibrahim punya istri kedua namanya Bunda Hajar, punya anak namanya Ismail. Dari Ismail ini nggak ada yang jadi nabi kecuali nanti penutupnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dari Bunda Hajar, Bunda Sarah,
Dari bunda Sarah nama anaknya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak nanti ada yang Nabi Yusuf, ada yang Bunyamin, ada yang Imran, ada yang Yahuda. Terus keturunan dari Imran ada Musa, ada Harun. Keturunan daripada Yusuf ada yang nanti menjadi Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Terus semua ribuan nabi dari jalurnya baginda Ibrahim. Makanya disebut sebagai bapak para nabi itu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dibilang Nabi Ibrahim agama Yahudi, agama Nasrani, dibantah oleh Allah dalam Ali Imran 67. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya. Nabi Ibrahim bukan agama Yahudi dan juga bukan agama Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Tetapi beliau orang yang berakidah lurus, muslim. Wa ma kana minal musyrikin, bukan orang musyrik. Nabi Sulaiman membawa hanya Islam. Dalam surat An-Naml pada ayat ke-38 sampai 40. Ketika Ratu Bilqis dari negeri Sabah Yaman mau datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman di Palestina, Nabi Sulaiman berkata, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa yang bisa membawakan singgasana Ratu Bilqis ke Palestina sebelum dia masuk Islam sama-sama kita. Kemudian Nabi Yusuf beragama Islam. Surat Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi Yusuf, tawaffani muslima. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Nabi Yusuf ini nabi yang paling ganteng, Pak. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan, innahu utiya syatru jamalid dunya. Kegantengan, kecantikan dunia seluruhnya setengahnya dimiliki oleh Nabi Yusuf, yang setengahnya dibagi-bagi untuk Ustaz Effendi, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, dibagi-bagi itu. Tapi Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad gantengan mana, Pak? Kok tahu? Mana dalilnya? Betul, Nabi Muhammad. Cuma beliau tercover kegantengannya dengan akhlak Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa beragama Islam. Yunus 84. Wa qala Musa, berkata Nabi Musa, ya qaumi in kuntum amantum billah. Wahai kaumku, kalau engkau betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kalau kamu betul-betul bertawakal kepada Allah, mestilah kamu dalam keadaan muslim. Ini untuk Bani Israilnya ini. Sampai Nabi Isa bin Maryam yang mengajarkan Injil kepada murid-muridnya 17-18 orang. Allah firmankan dalam Al-Maidah ayat ke-111. Wa in awhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku berikan petunjuk kepada pengikut setia Nabi Isa bin Maryam, an aminu bi wa bi rasuli, supaya mereka beriman kepada aku dan rasulku. Qalu, mereka semua menjawab, amanna, kami beriman ya Allah. Apa? Amanna washhad bi annana muslimun, kami orang muslim. Demikian juga kita oleh Allah Ta'ala diperintahkan mati dalam keadaan muslim. Subhanallah. Jadi ayat-ayatnya cocok nih. Semua mereka taat dalam Islam kepada Allah Ta'ala. Nggak ada yang berani melanggar perintah Allah. Dari Adam alaihissalam sampai kita diperintahkan mati dalam keadaan muslim, menjalankan perintah Allah, jangan meninggalkannya, termasuk puasa Ramadan. Apa ayatnya? Yang biasa kita baca tuh Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Dari Nabi Adam muslim, Nabi Musa muslim, Nabi Nuh muslim, Nabi Isa muslim, Nabi Yusuf muslim. Kita umat Islam terakhir. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Bapak Ibu, meninggalkan puasa Ramadan, ini ulama membahas hukumnya paling ekstrim, ada itu paling tinggi, bisa jadi kufur. Kok bisa Ustaz meninggalkan puasa Ramadan kufur? Ada. Itu difatwakan oleh 4 madzhab salafus saleh. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Kata para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, Bapak Ibu kalau mau mengaji nanti insya Allah setelah Ramadan, banyak ulama-ulama di sini mengajar hebat-hebat. Ya. Mereka buka kita, bawakan kita harus ngaji, Pak. Anda mau direktur apa kek, punya kekayaan seberapa kek, yang namanya ngaji itu wajib, Pak.
Mau orang dari karyawan biasa sampai dia punya kontrak 100 perusahaan, tetap wajib ngaji cara berwudu, betul? Cara sholat, betul? Cara baca Al-Quran yang benar dengan bertajwid, betul? Harus ngaji. Hadirin, ulama berfatwa, orang yang meninggalkan puasa Ramadan bisa jadi kufur, sebabnya apa? Kalau dia berkata, Allah nggak penting tuh Ramadan, Allah nggak penting puasa, tetangga aja nggak pernah puasa, kaya terus itu, hartanya banyak, mobilnya baru terus. Orang kayak begini berarti dia mengingkari kewajiban puasa. Di situ dia kufur. Hati-hati. Kalau orang sudah kufur ini berarti kekal selama-lamanya nerakanya. Allah yang katakan itu dalam Ali Imran 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang Islam bilang, enggak perlu puasa Ustaz, enggak wajib puasa, ini bukan cuma berdosa Pak, tapi kufur, keluar dari Islam, dihukumi murtad. Ali Imran 91 berbicara, An-Nisa 48 berbicara, Al-Baqarah 217 berbicara untuk ancaman orang kayak begini. Coba kita baca Ali Imran dulu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, sumpamanya dia punya kekayaan emas gede bumi, tapi dia tidak beriman kepada Allah Pak, atau dengan perkataannya dia mengatakan soal puasa enggak wajib ini jadi kafir, supaya dia punya kekayaan begitu hebat, dia bertebus di akhirat karena dosanya itu. Allah katakan falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, enggak bakal aku terima, kata Allah. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih, wa ma lahum min nasirin, enggak bakal ada penolong. Pak, tujuan hidup kita ini cuma mau selamat, hadirin. Ini kalau orang tidak puasanya mengingkari kewajiban, maka dia jadi apa? Kufur. Hadirin, ini Ali Imran 91 sebagai sampel dari Allah Ta'ala. Allah berikan example paling tertinggi itu Pak. Ada nggak sampai hari kiamat orang punya kekayaan emas segede bumi Pak? Nggak ada sih. Kemarin tuh ada berita tuh orang terkaya di India, si Bapak Mukesh Ambani, tercatat kekayaannya 1.800 triliun. Kemarin baru prewedding tuh, prewedding anaknya aja habis 40 T. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, nggak ada apa-apanya hartanya itu. Sampai yang datang undangnya baru prewed aja itu Pak. Bill Gates datang lah, yang punya Facebook anak muda, siapa namanya yang punya Facebook? Nah, tahu kan itu? Mak siapa namanya? Susah banget namanya. Itu baru prewed aja habis 40 triliun, belum nikahnya. Hadirin, pertahankan keimanan ini Pak. Jangan sampai kita bilang gitu kalau apa tuh kalau kita ada uzur tidak puasa, katakan ya Allah saya ada uzur sakit atau musafir, ataupun ibu-ibu yang kan ada 10 orang tuh, 10 orang yang diizinkan makan minum oleh Allah karena uzurnya. Oke, 9 aja deh yang paling gampang. Satunya gak usah disebutin. Yang pertama siapa? Ibu-ibu menstruasi, wanita hamil, wanita nifas, wanita menyusui, anak kecil, orang tua yang udah sepuh, siapa lagi? Sakit, musafir. Satu lagi apa? Kan 9 tadi. Orang gila. Siapa yang bilang itu? Dan bilang nih bukan mungkin, maksudnya ilmu fikihnya itu tinggi gitu. Bukan kita bilang yang bilang dia gila gitu. Jadi hadirin 9 orang tuh. Jadi kalau ada uzur itu tidak puasa nggak apa-apa. Ini yang disebut kufur, menjadi murtad oleh para ulama. Kalau dia bilang nggak wajib tuh puasa, itu jadi kufur. Yang kedua, hadirin, ada orang nggak puasa bukan karena meniadakan kewajibannya, tapi karena malas. Ini tetap diancam dengan api neraka. Hadis riwayat Imam Nasai dalam Nasai Kubro-nya. Dalam kitab beliau Imam Nasai Kubro, beliau menceritakan tentang Nabi SAW. Nabi diberikan wahyu, diajak oleh 2 malaikat ke dasar apa itu, ke dalam
naik ke atas gunung yang tinggi. Nabi katakan, saya nggak bisa ini. Kata malaikat itu, dua malaikat ini, bisa, kami akan bantu wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibantulah sampai di tepi daripada puncak gunung yang terjal itu. Nabi mendengar suara daripada aswat. Nabi katakan, mahadil aswat, ini suara apa wahai para malaikat? Kata malaikat, ini suara orang-orang dalam neraka. Siapa itu mereka? Mereka lah alladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim, orang yang membatalkan puasanya, orang yang nggak puasa siang hari Ramadan padahal tidak ada udzur syar'inya. Kata Nabi Muhammad, terus keadaan mereka di mana umatku itu? Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bertanya, para malaikat, dua orang ini bertanya, dua malaikat ini menjawab, kata malaikat, itulah umatku ya Nabi yang tidak puasa siang hari tanpa udzur. Nanti mereka digantung dengan kaki di atas, kepala di bawah. Hadis ini derajatnya sahih. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, memang ibadah ini harus capek-capek Pak. Ini udah 20 menit Pak, udah selesai. Jauh-jauh dari Bekasi, cuma 20 menit. Boleh tambah 1 jam enggak? Benar? Saya aja sih capek. Bapak Ibu, begini saya maksudnya begini, Pak, dengar nih Pak, ini terakhir. Iman saja nggak cukup hadirin. Iman aja nggak cukup, perlu takwa. Makanya ayat Ramadan itu cuma 5 Pak. Dari 30 juz, 114 surat, dari 6.666 ayat berdasarkan yaitu Quran Kementerian Agama. Atau ditambahkan untuk Imam Syafi'i, hurufnya ada 1.027.000 huruf. Itu Al-Quran ayat puasanya cuma 5 Bapak Ibu. Kita para penghafal Quran nih, ya. Kita kalau berada di Masjid Al-Hakim Pak, imamnya ini ya Ustaz Effendi, Ustaz siapa nih yang baru tadi ngimamin? Ustaz Arif, kemudian Ustaz Taufik, suaranya emang mantep-mantep hadirin. Enak kalau sholat sama mereka. Ya, kita berharap nanti beliau bisa ngimamin. Ngimamin siapa nih? Ustaz Taufik. Selesainya kapan? Jam 10? Kan enak suaranya. Hadirin, perlu memang ini maksud begini, iman itu nggak cukup Pak, perlu dengan takwa. Al-Baqarah dalam maksud saya dalam ayat-ayat puasa itu dalam Al-Quran dari 6.600 sekian ayat cuma 5 ayat Pak. Al-Baqarah 183 sampai 187. Ini kedua-dua ayat ini diawali dengan la'allakum tattaqun, diakhiri dengan ayat 187-nya tuh, ya kan? 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridha aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra sampai akhir. 185. Syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan sampai akhir. 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fa idza sampai akhir. 187 terakhir ayat tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum. Ayat terakhirnya kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dibuka dengan la'allakum tattaqun, diakhiri ayat puasa dengan la'allahum yattaqun. Maksudnya apa? Depan belakang takwa, takwa dan takwa. Iman aja nggak cukup. Iman saja tidak cukup Pak, harus dengan takwa. Dulu nih di Masjid Al-Hakim Bapak Ibu, kebetulan kami ngajar ini di sini udah 15 tahunan sama Ustaz Effendi. Sering banget kita masukin Islam Pak ketika masih di gedung sana itu. Di sini juga ada berapa kali ya kita masukin Islam. Saya langsung yang mensyahadatin tuh. Ya, ada berapa anak muda, ada engkau-engkau, ada mbak-mbak dari orang Medan gitu. Hadirin, iman itu sederhana. Orang yang tadinya tidak beriman 50 tahun, ketika dia cuma ngucapin asyhadu an la, cuma 1 menit sampai Muhammad dan Abdul Rasul, jadi beriman. Itu iman sederhana Pak. Iman yang sederhana begitu nggak cukup, mesti bertakwa, dipoleslah dengan amal soleh, sholat, puasa, menutup aurat dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini memang perlu susah payah. Ramadan 1445 Hijriah sudah di hadapan kita. Ini pun baru malam ke-6. Kita masih bisa banyak berbuat, minta kepada Allah, munajat. Jangan merasa capek. Rasul aja capek-capek, para sahabat capek-capek. Bisa saya sampaikan hadis-hadis itu Pak, kalau waktunya masih banyak. Rasulullah aja sholat berjamaah ini semacam tahajud dan taraweh, 1 rakaat 7 juz.
Para sahabat berjamaah tarawih cuma 11 rakaat, Pak. Riwayat Imam Malik nomornya 250. Para sahabat sholat tarawih 8 rakaat mulai habis Isya, selesainya nanti jam 3 subuh mendekati makan sahur. Orang-orang terdahulu betul-betul semangat. Nah, kita paling enggak Bapak Ibu sekalian nanti pas pulang kita pulang ke rumah, kita jalankan tahajud, ya kita baca Quran, kita sedekah dan macam-macam. Ini untuk keselamatan kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menikmati Ramadan ini dengan belajar daripada ketakwaan, kesabaran, keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Saya akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.